Bab 246. Pil Nirwana. Saya memahami logika ini, tapi tidak banyak orang yang bisa melakukannya. He Changqing menghela nafas. Saya merasa melankolis saat saya mendekati usia tua. Song Si terdiam. Apakah orang ini bertingkah seperti ini? Seorang kultivator inti emas berusia 40 tahun akan menjadi anak ajaib dimanapun dia berada. Dia hanya menghabiskan kurang dari 10% umurnya, dan dia masih menyesali bahwa dia sudah tua. Dia terkekeh, kamu memang sedikit lebih tua. Aku belum mencapai usiamu dan masih belum bisa merasakan masalahmu. Orang-orang di dekatnya memutar mata ketika mendengar ini. Kedua orang ini keterlaluan. Yang satu sebenarnya lebih dibesar-besarkan dibandingkan yang lainnya. He Changqing memandang Song Si dengan serius. Kalau begitu aku harus memanggilmu Kakak Song. Saya ingin tahu apa tujuan Anda dari perjalanan ini. Biarkan saya melihat apakah kita memiliki minat yang sama. Saya belum memutuskan. Tapi saya bisa mempertimbangkannya jika saya tahu apa tujuan Brother He. Song Si tahu bahwa orang ini sedang mengujinya dengan kata-kata, jadi dia tidak mengikuti upacara. Warisan pedang Dao adalah beberapa harta karun tertinggi. He Changqing tidak menyembunyikan motifnya. Lagi pula Song Si bisa mengetahui masalah ini hanya dengan bertanya-tanya. Hanya saja pihak lain tersebut bukan dari Sword Nation dan tidak tahu banyak. Oh, kalau begitu aku sedikit tertarik. Song Si awalnya tidak memiliki konsep apapun tentang harta karun terbaik di sini. Dia datang ke sini untuk menghitung jumlahnya dan sekte hantu surgawi tidak mengharapkan dia untuk bisa pergi ke platform peluang abadi. Maka kita hanya bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. He Changqing tersenyum ringan dan berdiri tegak. Dalam sekejap, untuk memamerkan kemampuannya, pedang Qi miliknya melonjak ke langit. Song Si merasa energi pedang yang terkondensasi di tubuhnya akan terpicu dan keluar tak terkendali. Dia mengerutkan kening dan menekan Qi pedangnya. Dia menatap He Changqing. Jadi, saudara dia juga memiliki saluran spiritual tubuh pedang. Tidak, aku memang punya bakat, tapi itu bukan saluran spiritual tubuh pedang. Itu adalah tubuh pedang Chonnate. He Changqing tersenyum. Saya terlahir dengan tubuh pedang. Saya mengembangkan Qi Refinement pada usia 3 tahun, memahami maksud pedang pada usia 5 tahun, mencapai ranah yayasan pendirian pada usia 12 tahun, dan membentuk inti pada usia 23 tahun. Saya fokus pada pedang. Saya tidak sekaya saudara Song. Sudut mulut Song Si bergerak-gerak. Orang ini dengan serius mengatakan bahwa dia biasa saja padahal dia juga berbakat. Dia menjawab, tidak ada salahnya memiliki lebih banyak keterampilan. Tidak ada salahnya belajar lebih banyak. He Changqing berjalan dengan mantap menuju 9.000 langkah. Song Si mengerutkan kening. Apakah dia berdebat dengannya tentang daunnya? Merasakan bahwa tekanan di tangga mendekati batas tubuhnya, dia dengan tegas menutup mulutnya dan mulai memanjat dengan sekuat tenaga. Apalagi saat mereka berada di dekat anak tangga ke-9.000, tekanan pada tubuh mereka hampir 10 kali lipat lebih besar. Song Si melihat sekeliling. Selain He Changqing, hanya seorang wanita bertopeng dengan gaun hijau dan seorang pria berotot berambut pendek yang ada di dekatnya. Mata wanita berkerudung itu tampak cerah, dan alisnya seperti lukisan. Angin puyuh hijau melingkari tubuh anggunnya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Setiap langkah yang diambilnya agak sulit. Pria berambut pendek itu berotot dan memakai kulit binatang. Dia berpakaian seperti orang barbar, dan Qi serta darahnya seperti naga atau harimau. Dia terengah-engah, dan butiran keringat seukuran kacang menetes dari tangga tanpa henti. Seluruh tubuh He Changqing seperti pedang, sedikit gemetar saat dia menahan tekanan. 6 inti emas di tubuh Song Si menyala. Dia mengaktifkan semua kekuatan nomologisnya, tapi itu masih belum cukup. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah dibakar sampai mati oleh klan Gagak Merah berkali-kali dan fisiknya telah meningkat, Song Si mungkin akan kesulitan berjalan ke sini dengan standar sebelumnya. Untungnya, tubuhnya memiliki pedang Qi dan api sejati yang murni. Tubuh ilahi emasnya juga lebih kuat daripada tubuh roh intan, sehingga dia bisa terus berjalan normal di sini. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari 3 teladan lainnya. Mereka bertiga memandang Song Si dengan heran dan diam-diam mengukur situasinya. Mereka menyadari bahwa Song Si memiliki banyak bakat dan sangat mengejutkan. 20? Mustahil. Pria berambut pendek, yang menguping pembicaraan Song Si dan He Changqing, menghibur dirinya sendiri.
He Changqing tidak percaya bahwa Songxi begitu mampu di usia yang begitu muda. Dia menghela nafas. Semua orang di dunia ini munafik. Saya satu-satunya yang mengatakan yang sebenarnya. Songxi mengerucutkan bibirnya dan mempercepat langkahnya. Dia sengaja berjalan menuju bola cahaya yang berisi maksud pedang. He Changqing panik dan berkata, "Saudara Song, pelan-pelan. Konsumsi di depan sangat tinggi. Kekuatan nomologisku sangat dalam." Songxi tidak peduli. Dia tidak peduli dengan konsumsinya sama sekali, dia juga tidak mengontrol kecepatannya untuk pulih. Jika dia tidak memiliki kekuatan nomologis yang cukup, dia hanya bisa memikirkan cara untuk mati sekali saja. Orang aneh. Pria berambut pendek itu mengeluh. Dia sangat lelah hingga kehabisan napas. Sungguh tidak masuk akal bagi orang ini untuk bisa berakselerasi. Semua orang berada di ranah inti emas dan dia juga merupakan teladan terbaik. Apakah ada perbedaan yang sangat besar? Songxi bergegas ke langkah ke 8.999 sekaligus. Mereka berada kurang dari 100 meter dari garis finish dan telah berjalan 90%. Saat itu tengah hari, dan matahari sangat terik. Sinar matahari yang menusuk menyinari dari langit. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa kurang dari 10% orang yang telah memasuki area hadiah kelas 2 yang tersisa. Hanya ada beberapa lusin bola cahaya di dekat tangga. Dia menghela nafas dan sedikit membungkukkan badannya. Dia merasa seperti sedang menekan gunung. Gunung ini tidak berada di punggungnya, melainkan di segala penjuru. Matahari jelas bersinar terang, tapi dia merasa seperti tertekan di laut dalam. Bahkan sulit baginya untuk bernapas. Kenyataannya, kekuatan itu mirip dengan 10 kultivator inti emas tingkat menengah biasa yang menekannya dengan sekuat tenaga kapan saja. Esensi, energi, dan semangatnya tidak dapat lepas. Saya hampir mencapai batas saya. Songxi menghela nafas. Kekuatan nomologis, stamina, dan bahkan rohnya dikonsumsi 10 kali lipat, atau bahkan lebih. Bahkan para jenius top seperti He Changqing mulai berhenti dan pulih. Jika tidak, setelah kekuatan nomologisnya habis, dia akan tertekan ke tanah seperti anjing mati dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan nyawanya mungkin dalam bahaya. Dia ternganga saat dia mengukur bola cahaya di langit. Masing-masing lebih terang dari matahari, membuatnya sedikit pusing. Kekuatan nomologis terkondensasi di matanya, dan dengan kilatan emas, Songxi bersiap untuk menerima hadiahnya. Sesaat kemudian, pandangannya tertuju pada bola cahaya di selatan. Dia berjalan ke samping dan berbalik, tiba di tempat di mana api merah dilepaskan. Api itu tampak seperti burung phoenix, dan terdengar teriakan burung phoenix darinya. Saat mata Songxi berkaca-kaca, dia melihat menembus api dan melihat wujud aslinya. Itu adalah pil berwarna merah terang. Pil ajaib macam apa ini? Itu benar-benar membentuk fenomena burung phoenix, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Songxi penasaran. Dia mengangkat tangannya dan hendak melepaskannya ketika sebuah suara terdengar di belakangnya. Bisakah kamu melepaskan Nirvana Elisir? Saya bersedia membayar harganya. Mungkin karena dia mengetahui kemampuannya, dia tidak sekasar putra mahkota gagak merah. Benar saja, hal-hal bagus telah menjadi sasaran. Songxi berbalik dan pupil matanya membesar. Dia melihat seorang wanita cantik. Meski wanita ini juga bertopeng seperti wanita jangkung berbaju hijau, dia mengenakan pakaian panas hingga memperlihatkan pinggang kecilnya. Bokongnya gagah dan memiliki lekuk tubuh yang memikat. Dadanya juga sangat menggerahkan, dan tulang selangkanya yang dipenuhi keringat saat perlahan-lahan meluncur ke bawah ke belahan dadanya. Kulit wanita ini halus dan merah, dan matanya selembut api. Ada api di matanya, yang mempesona sekaligus bermartabat. Itu bahkan lebih menarik. Dia mengukur pil itu sejenak sebelum berkata, "Pil Nirvana." Itu benar. Itu adalah pil Nirvana yang dimurnikan dari sari darah Phoenix. Itu adalah pil roh bermutu tinggi. Jika orang yang terluka parah mengkonsumsinya, mereka dapat mengalami kelahiran kembali nirwana. Namun, saya lebih membutuhkan esensi darah Phoenix yang terkandung di dalamnya. Wanita berapi-api itu menjelaskan, matanya yang indah bersinar. Kamu tampaknya memiliki kemampuan untuk tidak mati. Pil ini lebih rendah daripada Breaking Essence pil di utara. Pil itu dapat secara langsung membantu Anda memajukan ranah besar. Kelahiran kembali nirwana. Ketika Songxi mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi jijik, itu memang tidak berguna.
Semua efek obat digunakan untuk penyembuhan. Itu sia-sia. Bab 247. Darah binatang suci. Dia melihat keindahan yang panas. Tapi benda ini juga merupakan harta karun tertinggi. Saya tidak keberatan. Jika Anda menginginkannya, Anda harus membayar harganya. Beritahu aku. Wanita berapi-api itu menghela napas lega. Dia hampir tidak punya kekuatan untuk bertarung di sini. Jika pihak lain benar-benar mengambilnya, dia tidak dapat melakukan apa-apa untuk saat ini. Tidak masalah memberikannya padamu. Saya hanya punya satu permintaan. Jika ada kesempatan, bakar aku sampai mati. Kata-kata Song Si sangat mengejutkan. Dia melamar dan ingin meningkatkan tubuh roh yang murni. Terlalu acak untuk hanya menunggu untuk dibunuh. Dia mungkin juga mencari seseorang untuk membantu. Dia masih bisa mati seperti ini. Paling-paling, dia tidak akan mendapatkan undian berhadiah. Wanita berapi-api itu mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengajukan permintaan seperti itu. Dia memunculkan sesuatu yang aneh. Seperti bagaimana Crimson Crows membakarmu? Itu benar. Seperti itu. Semakin kuat daya tembaknya, semakin baik. Song Si mengangguk. Ini seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Dia menjawab dengan bingung, tidak masalah. Saya akan membantu Anda setelah konferensi Dao Abadi selesai. Bagaimana dengan itu? Itu milikmu. Sekarang di mana pil lain yang Anda sebutkan? Song Si menarik tangannya. Di sana. Baru setelah Song Si pergi, dia yakin pria itu tidak bercanda. Aneh sekali. Dia sengaja ingin mati. Dia tak tersenyum berdaya dan meningkatkan kekuatan nomologisnya. Dia meningkatkan kekuatan dan berjalan menuju pil nirwana. Song Si berputar-putar di dekat anak tangga ke-9000 dan memperoleh pil semangat hijau. Pil ini mengandung energi agung dan membawa pesona unik. Kuncinya adalah pil ini juga memiliki atribut api dan terutama digunakan untuk meningkatkan budidaya seseorang. Saya akan memasuki alam mistik dan mencari kesempatan untuk menyerap dan menyempurnakannya. Song Si melihat hadiah di area terakhir. Ada 2 tahap. Ada lebih dari 30 harta karun di area antara 9.000 anak tangga dan garis finish. Dia tidak mengenali sebagian besar dari mereka. Dari paparannya, dia tahu bahwa itu semua adalah harta karun tertinggi di dunia. Kekuatan nomologisnya hampir habis, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti untuk sementara waktu. Jika dia menonton lebih lama lagi, dia akan mati lagi. Dalam 10.000 tahun terakhir, lebih sedikit orang yang memperoleh harta karun tertinggi dibandingkan harta karun yang ditempatkan di sini. Mereka sudah mengumpulkan begitu banyak. Salah satu dari mereka sangat berharga. Seorang pemuda pendek dan kuat duduk di tangga sambil memegang setetes darah di tangannya. Ini darah sepenuhnya berwarna biru dan seperti permata. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan membentuk kura-kura hitam yang hidup. Bahkan esensi darah kura-kura hitam berada di peringkat pinggiran. Song Si tenggelam dalam pikirannya. Baru saja, seorang wanita seksi meminta sesuatu yang berhubungan dengan Phoenix. Anda memiliki esensi darah kura-kura hitam. Tampaknya banyak harta karun di sini adalah material binatang iblis. Iblis apa? Jika Anda ingin menyebutnya sebagai binatang suci, keberadaan ini menghilang di zaman kuno dan meninggalkan dunia ini. Saya pikir sangat tidak bijaksana bagi Anda untuk pergi dan meminta pil untuk meningkatkan kultivasi Anda. Pemuda itu menjawab, masih ada esensi darah binatang suci kuno di sini. Anda bisa menggunakannya untuk menyerapnya. Pil pemecah esensi dapat meningkatkan tingkat kultivasi Anda untuk waktu yang singkat, tetapi darah binatang suci dapat membantu Anda di jalur kultivasi masa depan Anda. Lupakan. Saya tidak tertarik untuk menambahkan kekuatan garis keturunan binatang ke garis keturunan saya. Song Si tidak tertarik saat mendengarnya. Fisiknya juga tidak buruk. Tubuh roh yang murni, saluran spiritual tubuh pedang, dan tubuh ilahi emas tidak ada hubungannya dengan binatang. Mereka masih sangat kuat. Pemuda itu terdiam. Binatang suci lahir dari langit dan bumi. Jika Anda menyatu dengan beberapa kekuatan garis keturunan dari binatang suci, pertumbuhan Anda akan lebih tinggi dari apa yang disebut tubuh dewa. Anda benar-benar tidak perlu menjadi bias. Dia menasihati, batas atas dari potensi tubuh dewa di dunia ini sebenarnya adalah alam transformasi jiwa.
Ia hanya memiliki kata, Tuhan. Anda tidak dapat melampaui alam bijak dan menyatu dengan alam Mahayana. Kita lihat saja nanti. Mungkin aku akan memakan binatang suci sebagai makanan di masa depan. Songsi tidak terlalu memikirkannya. Yang disebut binatang suci adalah eksistensi di atas alam transformasi jiwa. Di masa lalu, dunia ini berada pada puncaknya. Kemudian, mereka semua berangkat ke 3 dunia. Ketika dia pergi ke alam atas di masa depan, dia pasti bisa makan daging binatang suci. Anda benar-benar memiliki standar yang rendah. Kamu masih berada di alam inti emas, namun kamu berani mengatakan hal seperti itu. Pemuda itu menyerah. Tapi kamu bukan orang jahat. Alasan kamu mengatakan itu seharusnya karena burung gagak itu memprovokasi kamu. Kamu juga tidak buruk. Kata-katamu demi kebaikanku sendiri, Songsi mengangguk. Orang ini seharusnya menjadi putra mahkota negara air. Mungkin karena atribut airnya, tapi kepribadiannya cukup lembut. Itu jauh lebih baik daripada pria dari Sword Nation yang suka bermain berpura-pura. Aku hanya sedikit cerewet. Pemuda itu tersenyum. Xuan Buseng dari negara air. Buseng. Nama baik. Songsi memuji, namaku normal. Nama keluarga saya Song dan nama saya Si. Si untuk Rock. Batu itu bisa bertahan ratusan juta tahun. Itu cukup baik. Xuan Buseng tersenyum sopan. Mendengar itu, Songsi benar-benar merasa bahwa namanya abadi, tapi tetap saja sangat luar biasa. Kamu bisa terus istirahat. Saya akan melihat kursi lainnya. Songsi bersiap mencari tempat dengan lebih sedikit orang untuk memutuskan meridiannya dan mati. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bergegas ke puncak. Ada pil panjang umur di sana yang bisa memperpanjang umur seseorang hingga 1000 tahun. Saudara Song dapat mempertimbangkannya. Xuan Buseng menunjuk ramuan hijau yang berada di level 9800. Sampai batas tertentu, itu lebih berharga daripada esensi darah kura-kura hitam. Tidak tertarik. Songsi bahkan tidak melihatnya. Dia tidak membutuhkannya sama sekali. Ekspresi kekaguman muncul di wajah Xuan Buseng. Benar saja, dia tidak salah menilai orang ini. Dia unik dan jelas tidak sederhana. Setelah bertemu dengan 2 orang jenius dengan sikap yang baik, Songsi semakin malu untuk menimbulkan masalah. Selagi dia masih memiliki kekuatan, dia selesai membaca situasi harta karun itu. Sekarang, mereka yang berada di dekat langkah 9000 pada dasarnya berhenti untuk beristirahat dan menggunakan berbagai metode untuk memulihkan kekuatan mereka. Seseorang membuka mulutnya dan menyerap ki spiritual langit dan bumi seperti ikan paus. Beberapa orang mengambil pil dan menelannya, atau mengambil batu roh bermutu tinggi untuk diserap. Songsi adalah satu-satunya yang berkeliaran. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua terdiam. Namun, kali ini tidak ada yang mengejeknya. Mungkin hanya ada 1 orang dalam sejarah yang bisa berjalan secara horizontal di bawah tekanan 10 kali lipat pada langkah 9000. Orang lain mungkin memiliki kekuatan, tetapi tidak ada orang yang cukup bodoh untuk melakukan hal seperti itu. Ah! Seorang manusia jenius di tengah gunung berteriak. Saat Songsi menoleh, hanya 1 kakinya yang terlihat. Bagian lainnya sudah masuk ke mulut ular. Itu adalah ular hitam ganas dengan tubuh manusia dan kepala ular. Ia memakan orang untuk menambah kekuatannya. Songsi tercengang. Metode pemulihan iblis ini sedikit sengit. Fraksi si jenius yang tidak beruntung sangat marah dan terkutuk. Diam, iblis. Beraninya kamu memakan murid inti dari sekte awan giok kami. Iblis, jangan berlebihan. Apakah kamu tidak takut membuat marah semua orang dengan memakan orang di platform peluang abadi? Ular setan, lanjutkan. Saat kamu keluar, kamu pasti akan mati. Menghadapi ancaman itu, mata dingin ular hitam itu membawa senyuman sinis. Itu tidak berhenti. Sebaliknya, tenggorokannya berguling dan menelan seluruh orang. Dia menjilat bibirnya. Selera manusia jenius sungguh enak. Saat aku keluar dari alam mistik dan menerobos, kalian tidak punya hak untuk membunuhku. Hehe, itu hanya beberapa orang. Siapa yang membuat dirinya kelaparan ketika mereka lapar? Pembangkit tenaga listrik dari ras iblis mencibir. Songsi melihatnya dan melihat bahwa itu adalah seorang tetua berwajah gelap. Dia mungkin yang lebih tua dari ular hitam. Di sampingnya, dia melihat sekilas seorang wanita muda berpakaian putih.
Matanya vertikal dan alisnya sangat jahat. Ekspresinya tampak agak familiar. Seekor ular putih segera muncul dari ingatan Song Si, dan dia berkata dengan terkejut, "Yang mulia iblis ular putih, dia juga ada di sini." Itu hebat. Yang terakhir merasakannya dan menoleh dengan cepat. Tatapannya seperti kilat dan membawa niat membunuh yang dingin. Jelas sekali bahwa dia telah mengincarnya. Bab 248. Menekan para jenius di puncak. Song Si bahkan lebih bahagia. Rupanya yang mulia iblis ini ingin membunuh. Dia sangat menantikannya. Di dunia luar. Melihat lelaki tua berkulit gelap itu berbicara, sekte awan giok di dalamnya gigi. Orang tua ini adalah salah satu dari dua yang mulia iblis dari klan ular. Wujud aslinya adalah ular air hitam. Dengan pihak lain yang mendukungnya, mereka sebenarnya bukan lawannya. Klan ular, ini adalah wilayah umat manusia. Jangan berlebihan. Pemimpin negara angin berbicara perlahan. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan yang mulia iblis ular hitam, tapi dia adalah salah satu penguasa manusia. Kata-katanya sangat berbobot. Setan yang mulia ular hitam menyala dan tidak mengatakan apapun lagi. Beberapa setan yang ingin memakan intimidasi manusia. Mereka takut dan tidak bertindak gegabah lagi. Seluruh platform kemungkinan immortal menjawab. Setiap orang telah mencapai batasnya. Setelah pemulihan ini akan menjadi gelombang serangan terakhir. Song Si memandang Chen Yiling dan yang lainnya. Lu Yoyo mencapai langkah ke-8.600. Luo Qi mencapai langkah ke-8.800, dan Chen Yiling sebenarnya mencapai langkah ke-9.000 setelah 100 langkah. Di sisi kian besar, selain putra mahkota yang telah tiba di anak tangga ke-9.000, ada dua pria berbaju hitam, seorang pria dan seorang wanita. Mereka sepertinya berasal dari kultus setan langit. Tidak ada seorang pun dari sekte mayat surgawi. Itu karena sebagian besar zombie memiliki umur lebih dari 200 tahun. Dia terus berjalan lebih dari 10 langkah. Setelah kekuatan nomologisnya habis, dia duduk bersila di tanah dan mengedarkan teknik pencari darah, melepaskan lingkaran cahaya darah sebelum memutuskan meridiannya. Beberapa detik kemudian, mata Song Si yang kelelahan berbinar dan pulih sepenuhnya. Saya akan pergi ke garis finish dan menunggu orang-orang ini. Song Si membentuk segel dan mulai mengerahkan seluruh kekuatan. Ketika dia menyegarkan statusnya, para penggarap dan iblis dari segala arah juga punya waktu untuk mengalihkan pandangan mereka dan membicarakan siapa yang paling mungkin menjadi orang pertama yang mencapai puncak. Tampaknya Putri Mahkota 9 negara memiliki dasar yang lebih dalam. Lagi pula, dengan dukungan keluarga kerajaan, faksi lain sedikit lebih rendah. Jadi bagaimana jika dia adalah putri-putra mahkota? Dulu, tidak pernah lebih dari 5 orang yang mencapai puncak. Saya tidak berpikir akan ada banyak kali ini. Dengar, Kinaga Putra Mahkota Negara Kian tidak terbatas. Dia harus menjadi orang dengan peluang tertinggi untuk menjadi orang pertama yang mencapai puncak. Sulit untuk mengatakannya. Putri Mahkota Negara Li dan pemimpin klan muda klan Barbar Selatan juga tidak sederhana. Iblis kali ini tidak jahat. Kita harus berhati-hati agar mereka tidak mencuri sumber daya kita. Apakah kamu lupa hantu tua berjubah darah dari sekte hantu surgawi? Dia selalu memimpin. Dia? Saya pikir dia melakukannya dengan sengaja. Dia tidak akan bisa maju lagi. Dalam 100 tahun terakhir, sebagian besar jenius terbaik di benua ini telah muncul di depan semua orang. Sekarang mereka akan menggunakan metode khusus untuk menentukan peringkat mereka. Banyak orang bahkan lebih bersemangat daripada para jenius itu sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan nomologis yang kuat melonjak melalui Void, mengejutkan orang-orang yang sedang mengobrol dengan santai. Mereka melihat ke arah tertentu karena terkejut. Kulit dan tulang Song Si berwarna emas, dan seluruh tubuhnya ditutupi api emas. Di tengah kobaran api, bahkan ada pedang yang mengamuk. Pola merah muncul di antara alisnya. Dia telah mengaktifkan kekuatan kontrak Hiderigami. Kontrak ini sekarang tidak mencukupi. Dulu, itu bisa menggandakan kekuatannya. Sekarang, peningkatannya kurang dari 70%, tapi itu sudah cukup. Bang-bang! Song Si berdiri dan melangkah dengan mantap di tangga. Dia menahan tekanan lebih dari 10 kali lipat dan berjalan melewati tangga. Manusia dan iblis yang sedang dalam pemulihan menoleh. Dia pulih begitu cepat. Saya baru saja mulai.
Ini akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Bagaimana dia melakukannya? Saya ingat dia baru saja berjalan-jalan. Para jenius yang hadir sedikit terkejut. Mereka penasaran bagaimana orang ini memiliki kekuatan untuk meletus lagi dalam waktu sesingkat itu. Penonton menyaksikan pertunjukan itu dengan penuh minat. Astaga, apakah dia akan menjadi orang pertama yang mencapai puncak? Kuda hitam, orang ini benar-benar telah menjadi kuda hitam. Jika dia bisa melakukannya, keluarga kerajaan di berbagai negara akan kehilangan muka. Kerumunan menjadi gempar. Banyak dari mereka yang langsung melompat, wajah mereka pucat karena terkejut. Orang ini. Mulut Jiangsa tanpa sadar melebar. Hantu tua berjubah darah telah menyetrumnya beberapa kali hari ini, tapi dia masih belum bisa tenang. Sejak dia datang untuk berpartisipasi dalam konferensi tersebut, dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan mampu mencapai apapun. Dia lebih tertarik pada kekuatannya dan berharap bisa menjaga Lu Youyo dan yang lainnya. Awalnya, dia meminta orang ini untuk datang dan membantu. Namun, dia tidak menyangka hantu tua ini bisa melakukan ini. Sepanjang sejarah sekte hantu surgawi, tampaknya hanya pendiri sekte tersebut yang pernah melakukan ini sebelumnya. Siapa di antara orang-orang ini yang tidak berada di puncak dunia dan menekan semua pahlawan? Mata indah Chen Yiling berbinar, dia masih bisa berjalan. Jadi kepercayaan diri yang dia tunjukkan di masa lalu adalah nyata. Sial, orang ini benar-benar mengerti. Luo Qi mengeluh, tapi dia masih berkata dengan kagum, aku tidak bisa melawan orang ini di masa depan. Jika saya tidak bisa menang sekarang, saya tidak bisa menang lagi di masa depan. Perasaan Lu Youyo campur aduk. Saat dia diintimidasi oleh pria ini untuk pertama kalinya, dia bersumpah akan membalas dendam. Dia merasa bahwa dengan bakatnya, cepat atau lambat dia akan bisa membalasnya. Namun, setiap performanya membuktikan bahwa gap di antara keduanya tidak mengecil dan tetap melebar. Pada saat ini, tindakan pihak lain untuk mencapai puncak telah menunjukkan bahwa fondasi pria ini telah melampaui fondasinya. Menilai dari kemampuan lain pria ini, dia mungkin tidak akan bisa mengejarnya seumur hidup ini. Apa yang harus dia lakukan? Berbagai orang jenius mengungkapkan ekspresi serius. Sebelum mereka datang, mereka mengira lawan mereka adalah seseorang dari ras yang sama. Pada akhirnya, binatang jenis ini akan melompat keluar dan melampaui mereka dalam hal fondasi. Platform peluang abadi menguji fondasi seseorang, bukan tingkat kultivasinya. Siapapun yang mempunyai dasar yang dalam akan menjadi orang pertama yang mencapai puncak. Di masa lalu, ada penggarap yayasan pendirian di antara orang-orang yang mencapai puncak. Musuh Songxi panik. Semakin solid kinerjanya, semakin besar pula ancaman yang akan ia berikan kepada musuh-musuhnya di masa depan. Aku harus membunuhnya secepat mungkin. Pemimpin keluarga Ye sangat serius. Tidak hanya para keajaiban dan berbagai faksi yang takut. Berbagai raja, yang mulia iblis, dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga mulai memandang Songxi dengan serius untuk pertama kalinya. Menurut tradisi, mereka yang dapat mencapai puncak platform peluang abadi, selama mereka tidak mati, pada dasarnya dapat tumbuh ke level mereka atau bahkan melampaui mereka. Dengan kata lain, orang ini memiliki potensi untuk mencapai ranah transformasi jiwa di masa depan dan memiliki peluang besar untuk naik ke alam atas. Salah satu raja memandang pemimpin negara Qian, yang ekspresinya tidak terlalu bagus, dan berkata, orang ini berasal dari negara Qian. Terlepas dari apakah itu sekte hantu surgawi yang dia ikuti saat ini, atau sekte pemurnian darah yang dia ikuti sebelumnya, mereka semua telah dimusnahkan oleh kalian, kan? Tatapan penguasa negara Qian terlihat dingin. Adalah normal bagi seseorang yang terlahir kembali melalui kerasukan untuk memiliki landasan yang lebih dalam. Lagi pula, dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk berkultivasi. Itu benar. Sekarang dia memiliki fondasi yang dalam, bukan berarti dia akan tetap sama di alam berikutnya. Tanpa warisan dan sumber daya terbaik, dia perlahan-lahan akan menghilang ke dalam kerumunan. Raja yang lain sangat setuju. Dia menarik kembali pandangannya dan berhenti memperhatikan. Pada langkah ke-9.900 platform peluang abadi, Songxi berkeringat deras. Punggungnya jelas-jelas bungkuk karena tekanan. Pandangannya tertuju pada bola cahaya di dekatnya. Setelah berjalan 30 langkah lagi, dia mengambil bola cahaya. Bas dengungan-dengungan. Kekosongan berguncang, dan sebuah gulungan kuno turun dari langit. Setelah dibuka, ternyata lukisan gunung dan sungai.
Ada makhluk abadi yang berjalan di udara, dan setiap langkah yang mereka ambil adalah sebuah gunung. Lukisan itu mengandung makna mistis. Songsi merasakan kekuatan suci yang kuat saat melihatnya. Songsi tidak punya banyak waktu untuk melihatnya. Dia menyimpan gulungan itu dan menumpuk gigi saat dia menaiki bagian terakhir. Setiap langkah lebih lambat dari yang terakhir. Songsi sangat ingin berjalan tengkurap, tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Butuh waktu hampir 15 menit untuk menyelesaikan langkah terakhir. Bab 249. Gulungan ilusi. Saat langkah terakhir mendarat, cahaya warna-warni mekar di langit pada akhirnya dan mendarat di tubuh Songsi. Gumpalan hujan spiritual murni tetes ke bawah. Hanya dalam 1000 langkah, esensi, energi, dan semangat Songsi telah sangat terkuras. Kini, seolah-olah dia baru saja mendapat hujan setelah kemarau panjang. Matanya sedikit berbinar saat dia membuka mulut dan menarik napas. Hujan spiritual berwarna-warni di udara ditelan seluruhnya olehnya. Setelah hujan spiritual memasuki tubuhnya, hujan itu menyebar dengan cepat. Tidak hanya dapat menyehatkan daging dan meridiannya, tetapi juga sangat mudah untuk disuling. Bahkan ada energi cahaya yang membuatnya terasa segar dan kondisi fisiknya mulai pulih. Songsi buru-buru duduk bersila dan mencerna hujan spiritual dengan kebijaksanaan tenaga. Segera, esensi, energi, dan semangatnya pulih. Bahkan tingkat penguatannya semakin meningkat. Dia tidak jauh dari terobosan ke tahap akhir. Segera, Songsi membuka matanya dan merasa rileks. Sekarang dia sedang duduk bersila di puncak gunung, dia bisa melihat ke bawah ke segala arah. Sementara dia menikmati manfaatnya, kecepatan pemulihan para jenius top masih belum secepat miliknya. Saat ini, mereka masih mengumpulkan kekuatan untuk terus bergerak. Pandangannya yang menjulang pada pusaran dan 9 harta karun tertinggi, lalu dia bangkit untuk mengamati. Hal pertama yang membuatnya tertarik adalah pedang perunggu yang berkarat. Itu tampak bobrok dan membawa maksud pedang kuno. Niat pedang ini lebih canggih dari niat pedang apapun yang pernah dilihatnya. Itu luar biasa dan bukan sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Itu sangat mirip dengan aturan langit dan bumi. Inilah yang diinginkan oleh Play Pretend King, kan? Songsi menebak dan dengan santai memberi He Changqing julukan Play Pretend King. Bagaimanapun, semua perselisihan inti emas bisa disebut raja. Menurut pendapat Songsi, julukan Play Pretend King lebih cocok untuk pihak lain selain Sword King. Dia menunggu di muka dan melihat liontin batu giok melayang di langit. Warnanya benar-benar hijau dan diukir dengan tanda perak kuno. Itu membawa aura melayang. Liontin giok macam apa ini? Apakah layak menaruhnya di sini? Songsi tercengang. Jika dilihat lebih dekat, tulisan Langya tertulis di atasnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan token yang diambil oleh 9 raja ketika mereka membuka alam mistik. Dia tidak tahu apakah mereka bertipe sama. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Jika itu benar, maka simbol status yang dibawa oleh benda ini akan lebih penting daripada manfaat sebenarnya. Melihat tidak ada manfaat tambahan, Songsi melihat bola cahaya ketiga. Itu adalah buku emas kuno. Sekilas, Songsi merasa bahannya sangat mirip dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Metode budidaya kuno. Teknik penempaan tubuh tidak terdengar sekuat tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Jangan kita pertimbangkan dulu. Songsi terus melewatinya, tapi bola cahaya keempat dipenuhi kabut. Itu seperti mimpi karena terus berubah. Penasaran, dia mengulurkan tangan untuk memeriksa informasinya. Pada akhirnya, yang terakhir berubah menjadi aliran udara dan memasuki pikirannya. Sial, aku belum setuju. Songsi benar-benar ingin menolak, tetapi kabut ini memiliki tingkat yang lebih tinggi darinya dan dengan paksa mengalir ke lautan kesadarannya. Dia langsung membeku di tempat. Di dunia spiritualnya, kabut bergulung dan berubah menjadi hantu. Sudah berapa tahun? Akhirnya ada yang bersedia mengolah warisan yang saya tinggalkan di sini. Saya harap Anda dapat mewariskan karya hidup saya dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Hantu itu tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Setelah mengatakan itu, sepertinya itu menghilang. Songsi muncul di dunia mental dan berkata tanpa berkata-kata, saya tidak bersedia. Kamu memaksa masuk ke dalam kepalaku. Batuk, terlalu sedikit jenius top yang mengembangkan dao ilusi. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Nak, menurutku kamu sangat berbakat.
Saya akan menyerahkan gulungan ilusi kepada Anda. Jangan mengecewakanku. Hantu itu tersenyum canggung dan menghilang sepenuhnya dengan kepulan. Jelas sekali bahwa itu akan runtuh. Di dalam kabut, kata-kata psikedelik muncul satu demi satu. Itu seperti kabut yang tidak dapat diprediksi dan penuh dengan perubahan. Pada awalnya, ada dua kata, gulungan ilusi. Saya orang pertama sejak zaman kuno yang menjadi orang suci melalui dao ilusi. Tidak ada jalan di depan. Saya telah membuka jalan. Saya berharap mereka yang datang kemudian akan mengikuti jalan ini dan melampaui saya. Setelah membaca pendahuluan, ada konten tentang budidaya ilusi. Songsi berkata tanpa daya, siapa yang ingin mengembangkan ilusi? Namun, Anda sudah memasuki pikiran saya dan membekaskannya dalam ingatan saya. Akan sia-sia jika tidak mengolahnya. Dia dengan murung menerima semua isinya. Setelah menyerap informasi tersebut, dia mengubah pendapatnya. Orang yang meninggalkan benda ini sebenarnya adalah seorang ahli yang telah melampaui ranah transformasi jiwa di zaman kuno. Terlebih lagi, dia adalah seorang ilusionis. Dari informasi yang ditinggalkan orang tersebut, nampaknya pihak lain dapat dengan mudah membuat makhluk hidup suatu negara jatuh ke dalam ilusi dengan pemikiran saat itu. Dia juga bisa dengan mudah menggunakan kekuatan suci seperti mimpi kuning untuk membuat orang menghabiskan seluruh hidupnya dalam mimpi. Yang paling penting, orang ini adalah Master Agung Dao Ilusi. Dia bisa dianggap sebagai puncak ilusionis di dunia kuno. Oleh karena itu, teknik ilusi yang ditinggalkan pihak lain pada dasarnya cukup kuat. Itu bisa membangun berbagai ilusi dan menyebabkan musuh mati tanpa disadari. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jalan yang berfokus pada pengembangan kekuatan spiritual. Itu juga karena terlalu menekankan kekuatan spiritual dan mengabaikan aspek-aspek lain sehingga para ilusionis mudah merasa sulit untuk menerobos ke alam tinggi. Old Man Nightmare adalah eksistensi serupa di jalur Dao yang sama, dia bisa membuat orang saling membunuh dalam mimpi buruk. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Namun, Old Man Nightmare juga merupakan orang yang terjebak di alam inti emas dan tidak dapat menerobos. Dia satu generasi dengan Jiang Sha dan yang lainnya. Meskipun bakat dan sifat kultivasi mereka serupa, tingkat kultivasi mereka berbeda satu bidang. Kurasa tidak apa-apa untuk mengembangkan ini, ilusi akan mencegahku mengalami perasaan sebenarnya ketika mendekati kematian. Songsi memikirkan beberapa saat pertama ketika dia dengan sengaja mengirim dirinya ke pengadilan kematian dan menyiksa musuh hingga mengira mereka sedang berhalusinasi. Dia merasa teknik ilusi bisa sangat membantu. Dia membuka matanya lagi. Matanya, yang semula bersinar seperti api, kini tertutup lapisan kabut. Mereka tampak misterius dan tak terduga, membuatnya sulit untuk memahami pikirannya. Melihat 8 harta karun lainnya, Songsi mengutuk, FCK, masih ada 5 item yang belum aku lihat, tapi sekarang aku tidak bisa memilih lagi. Songsi sedikit tidak senang. Di antara 4 item yang telah dia lihat, dia sebenarnya lebih tertarik pada hal-hal yang berhubungan dengan budidaya pedang. Setidaknya, tidak perlu ada konflik. Songsi mau tidak mau melihat kelima item lainnya. Yang berikutnya adalah sepotong kayu hitam pekat. Dia tidak mengenali apa itu, jadi dia tidak tertarik untuk saat ini. Botol perak itu memiliki kekuatan petir yang berdenyut di dekatnya. Itu seharusnya menjadi harta karun guntur. Dia tidak terlalu membutuhkannya. Buah berwarna ungu itu berbentuk seperti hati. Ini adalah satu-satunya ramuan obat di antara beberapa hal. Dia tidak mengenalinya, tapi dari ki spiritual yang dipancarkannya, itu jelas tidak sederhana. 2 sisanya merupakan harta dharma dan berada pada tingkat artefak numinous. Salah satunya adalah mangkuk kayu yang dilapisi rune, sementara yang lainnya adalah kuali obat yang diukir dengan pola tanaman. Dia memperkirakan kuali obat ini seharusnya merupakan warisan dari seorang kultivator kuno. Kemungkinan besar itu terkait dengan pemurnian obat. Apakah ini sengaja ditinggalkan oleh berbagai faksi besar di zaman kuno? Songsi melihat ke pintu masuk alam mistik. Tampaknya harta karun yang ditinggalkan oleh alam mistik Langya seharusnya lebih berharga daripada harta karun di dalamnya. Saat dia berpikir, beberapa orang di atas dari berbagai faksi besar di luar saling memandang ketika mereka melihat Songsi mengambil gulungan ilusi. Dia sebenarnya memilih warisan Illusion Saint yang paling tidak berguna. Bukankah dia takut dia tidak akan mampu menerobos di era ini? Ilusi tidak bisa berjalan jauh tanpa bakat.
Sekalipun kamu punya bakat, kamu juga tidak bisa melangkah terlalu jauh. Dari kelihatannya, dia bahkan tidak tahu bahwa itu adalah warisan Illusion Sin. Ekspresi orang-orang dari sekte Vajra dan keluarga Ye sedikit meningkat. Orang ini telah mengambil harta yang paling tidak berharga dari 9 harta karun, oleh karena itu masih dapat diterima jika dia yang memilih pertama. Bab 250. Teleportasi dan tubuh raja yang tak tergoyahkan. Di antara 9 harta karun tertinggi, nilai gulungan ilusi hanya dapat di peringkat paling bawah. Itu tidak serbaguna seperti cairan spiritual guntur 9 surga yang cocok untuk pembudidaya atribut petir. Kamu tidak bisa mengatakan itu. 9 harta karun tertinggi masing-masing memiliki fokusnya masing-masing. Misalnya, warisan pedang suci kuno lebih cocok untuk para pembudidaya pedang. Itu tidak akan banyak berguna bagi orang lain. Bagaimanapun, menurutku dia bukanlah seorang jenius ilusi. Teknik budidaya kekuatan ilahi yang lebih cocok untuknya. Orang-orang yang menonton acara tersebut memberikan pendapatnya seolah-olah mereka paling tahu. Jiang Sa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebelum datang ke sini, saya tidak pernah menyangka dia akan mampu mencapai puncak. Secara kebetulan, dia pergi dalam perjalanan ke sini, jadi saya tidak mengalami kejadian tentang harta karun ini. Pada akhirnya, dia secara tidak sengaja memilih yang salah. Dia tidak tahu bahwa Songsi sebenarnya telah dipilih oleh harta karun tertinggi dan bahkan tidak punya waktu untuk menolaknya. Lu Yoyo menyajikan dan memposting, jika kakek mimpi buruk mendapatkan gulungan ilusi ini, dia pasti akan sangat bahagia. Saya hanya tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati sekarang. Saat ini, matanya meredup dan dia tampak khawatir. Kamu, jangan memikirkan hal lain. Cepat pulih. Saya berangkat untuk mengumpulkan sebanyak mungkin. Luo Qi mengingatkan dengan sungguh-sungguh, di sini. Setiap langkah tambahan berarti Anda telah menembus beberapa batasan Anda. Ya, tentu saja. Lu Yoyo menghilangkan kekhawatirannya, mengumpulkan emosinya, dan mencoba yang terbaik untuk pulih. Sekarang sektenya telah dihancurkan, dia mengerti bahwa tidak banyak orang yang bisa dia andalkan lagi. Dia harus kuat. Chen Yiling merasa sangat memalukan, dengan bakatnya, memilih warisan pedang suci adalah yang paling cocok. Bab ini diperbarui oleh Nov.com. Karena hal itu sudah terjadi, Songsi tidak menyarankan. Setelah melihat harta karun lainnya dan melihat pusaran itu tidak bermaksud terbuka, dia hanya bisa turun atau menunggu di sini untuk sementara waktu. Berpikir bahwa platform peluang abadi ini akan dibuka selama 3 hari, pada dasarnya ini memberi setiap orang kesempatan untuk mencapai batasnya. Dia tidak pergi. Dia duduk bersila di platform batu giok lagi dan mengeluarkan gulungan kuno yang dia peroleh di jalan. Dia mulai menelusuri isinya. Pandangannya terfokus pada orang di lukisan itu. Setelah melihatnya beberapa saat, sosoknya tampak hidup dan mulai berjalan ke depan. Fluktuasi void di bawah kakinya memancarkan kekuatan khusus. Saat dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, tanahnya seperti model yang menyusut, dan gunung serta sungai dengan cepat muncul dari fluktuasi tersebut. Pikirannya kemudian menerima aliran informasi. Setelah menyerapnya, dia menyadari bahwa ini adalah metode kultivasi gerak kaki. Gerakan kaki teleportasi. Songsi sangat terkejut. Dia tidak mengharapkan gulungan itu mencatat kekuatan gerak kaki ilahi ini. Dengan antisipasi, dia mulai menyerap informasi dalam gulungan itu dengan sekuat tenaga. Yang terpenting adalah makna mistis yang terkandung dalam lukisan tersebut. Itu adalah sesuatu yang bisa dimengerti tapi tidak bisa dijelaskan. Ia tidak dapat sepenuhnya digambarkan dengan kata-kata saja, sehingga diwakili oleh medium lukisannya. Saya merasa ini bahkan lebih maju daripada Illusionary Scroll. Mengapa itu tidak dimasukkan ke dalam hadiah di level terakhir? Songsi menganggapnya agak aneh. Dari metode pembawa, gerakan kaki teleportasi ilahi jauh lebih maju daripada teknik budidaya dan kekuatan ilahi yang tercatat dalam kata-kata biasa. Faktanya, menurut rumor yang beredar, kekuatan suci ini juga sangat maju. Itu adalah kekuatan suci yang terkenal dan terkemuka. Dengan ragu, ia terus menerima informasi yang terkandung di dalamnya. Setelah sekian lama, dia menyadari. Awalnya, gerakan kaki teleportasi ilahi ini belum selesai. Itu hanya dicatat oleh orang yang membuat gulungan itu ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik lain menggunakannya dari jauh dan hanya memiliki sedikit pemahaman. Dengan kata lain,
Kekuatan suci ini hanyalah gerak kaki tidak lengkap yang diam-diam dipelajari oleh para pendahulunya ketika pembangkit tenaga listrik lain menggunakannya. Namun, orang yang membuat gulungan itu setidaknya harus berada di atas ranah transformasi jiwa. Levelnya tidak rendah. Oleh karena itu, meskipun kekuatan suci dalam lukisan ini tidak lengkap dan kekuatannya mungkin bahkan tidak 10% dari kekuatan suci aslinya, itu tetap berharga baginya. Kebetulan ketika orang lain menggunakannya, mereka mengandalkan gambar untuk mencatatnya. Seberapa kuatkah gerakan kaki teleportasi ilahi yang sebenarnya? Songsi mengungkapkan ekspresi kerinduan. Ada rumor yang mengatakan bahwa gerakan kaki teleportasi ilahi ini adalah kekuatan ilahi yang sangat besar. Itu adalah sarana perjalanan terbaik bagi makhluk abadi. Bayangkan betapa kerennya melintasi ratusan atau ribuan mil dengan satu langkah. Saya hanya akan menganggapnya sebagai latihan persiapan sebelum mempelajari gerakan kaki teleportasi surgawi yang sebenarnya. Songsi menghibur dirinya sendiri dan menerima semua informasi. Saat dia menatap gulungan itu, perasaan misterius di dalamnya tiba-tiba mulai menghilang. Segera, cahaya di layar meredup dan kehilangan warnanya. Dengan suara kaca, retakan muncul pada gulungan itu, mengubahnya menjadi benda compang-camping. Dia tahu bahwa gulungan ini tidak lagi berpengaruh. Arti sebenarnya dari gerak kaki yang terukir di dalamnya sudah hilang. Kecuali dia mengembangkan gerakan kaki teleportasi ilahi yang tidak lengkap ke tingkat pencipta, akan sulit untuk memulihkannya. Songsi menyimulasikan gerak kaki dalam pikirannya. Pemahamannya yang kuat membuatnya sadar bahwa kunci dari gerak kaki ini adalah pesona uniknya. Itu melibatkan semacam hukum. Dia ingat bahwa ketika dia mengembangkan teknik pedang dan pedang yang diberikan penatua Qin kepadanya, dia harus memahami pola badai. Gerak kaki ini mirip dengan itu. Namun, aturan ini lebih sulit untuk dipahami. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia pertimbangkan di wilayahnya. Dia hanya bisa mencari pengetahuan yang dangkal. Dia terus mengingat adegan sosok yang melintasi gunung dan sungai dengan satu langkah di benaknya. Dia tenggelam dalam pikirannya, itu seharusnya menjadi hukum ruang angkasa. Apa yang disebut gerakan kaki teleportasi ilahi lebih seperti kompresi ruang yang terselubung. Ini seperti penerbangan ruang terlipat dan kelengkungan yang telah saya pelajari dari kehidupan sebelumnya. Ekspresi Songsi sedikit aneh. Bagaimana sains begitu erat hubungannya dengan fantasi? Mengikuti alur pemikiran ini, ia berhasil memahami arti sebenarnya dari lukisan itu. Saya seharusnya bisa menggunakan kekuatan nomologis untuk mendistorsi ruang dan melipat ruang, serta menggunakan kelengkungan pada tubuh saya untuk terbang. Songsi perlahan-lahan mengerti. Saat dia hendak bangun dan mengambil 2 langkah, dia merasakan fluktuasi yang tidak normal. Seorang pria muda melangkah ke tangga. Orang ini kekar dan memiliki rambut panjang berwarna emas. Matanya seperti matahari dan ada pola naga di alisnya. Auranya mendominasi dan bermartabat. Dia tidak terlihat seperti manusia biasa. Sebagai orang kedua yang mencapai puncak, tidak ada hujan spiritual yang berwarna-warni. Dia marah. Hujan spiritual memiliki efek melemahkan tubuh seseorang dan meningkatkan kultivasinya. Seharusnya itu miliknya, tapi direnggut oleh kuda hitam ini. Dia menatap Songsi dengan kilatan dingin di matanya yang dipenuhi permusuhan. Dia menyipitkan matanya dan melihat Songsi sepertinya sedang berkultivasi. Dia berpikir sejenak tetapi tidak melakukan apapun. Songsi telah memperhatikan orang ini dan bergumam di dalam hatinya, orang ini sepertinya adalah putra mahkota kian besar. Tanpa saya, dia akan menjadi orang pertama yang mencapai puncak. Orang ini sepertinya memusuhi saya. Apakah karena saya mencuri tempat pertamanya, atau karena saya dari sekte hantu surgawi? Dia terus duduk diam, memberi orang ini kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Namun, Qian Wuji mengeluarkan pil roh dan memakannya. Saat dia memulihkan pemulihannya, dia berjalan menuju bola cahaya. Dia sangat teliti dan tahu bahwa Songsi telah memulihkan sebagian besar kondisinya dengan bantuan hujan spiritual. Kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Jika dia dengan gegabah melancarkan serangan diam-diam, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih rendah. Itu akan menyebabkan Songsi melakukan serangan balik dalam kondisi puncaknya dan menempatkannya dalam bahaya. Songsi diam-diam mengutuk rubah tua yang licik itu. Dia mengamati bola cahaya yang dituju pihak lain. Itu adalah cahaya yang mengandung tubuh Acalanta. Ini harus menjadi teknik penempaan tubuh terbaik dari sekte Buddha.
Jika dia tidak mengolah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia pasti akan mempertimbangkannya. Qian Wuji punya rencana sejak lama. Tanpa melihat apapun lagi, dia langsung mengambil tubuh Acalanta dan duduk bersiap menerima informasi yang rusak sambil memulihkan diri.